Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama aku Rindu Asnaini dari program studi Psikologi Islam UIN Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu konsep penting dalam psikologi positif. Apa tuh? Ada yang kepo nggak? Ya, aku akan membahas tentang optimisme. Kira-kira optimisme tuh apa sih teman-teman? Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tugas kuliah yang menumpuk, konflik dengan teman, masalah keluarga, hingga kegagalan dalam mencapai target yang telah direncanakan. Nah, setiap orang tentu memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi situasi tersebut. Ada seseorang yang langsung menyerah dan merasa tidak mampu, tetapi ada juga yang tetap yakin bahwa keadaan akan membaik dan berusaha mencari solusinya. Nah, sikap yang kedua inilah yang dikenal sebagai optimisme. Nah, optimisme merupakan salah satu kekuatan psikologis yang penting karena dapat membuat seseorang itu menghadapi kesulitan dengan lebih baik serta menjaga kesehatan mental. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini aku akan menjelaskan pengertian optimisme, manfaatnya berdasarkan penelitian psikologi positif, contoh penerapannya dalam kehidupan nyata, serta beberapa tips praktis untuk menumbuhkan sikap optimisme dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya. Sekarang aku akan menjelaskan secara singkat apa sih optimisme itu. Nah, dalam psikologi positif, optimisme sering dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Martin Seligman, salah satu tokoh utama psikologi positif. Menurut Seligman, optimisme bukan berarti mengabaikan kenyataan atau berpura-pura bahwa semua hal akan berjalan dengan sempurna. Tetapi optimisme adalah cara seseorang menjelaskan dan memaknai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Seligman menjelaskan bahwa orang yang optimisme cenderung memandang masalah atau kegagalan sebagai sesuatu yang bersifat sementara, dapat diatasi, dan tidak menggambarkan keseluruhan dirinya. Begitupun sebaliknya, orang yang pesimis sering melihat kegagalan sebagai sesuatu yang permanen. Nah, yang permanen dan mempengaruhi semua aspek kehidupan dan disebabkan oleh kekurangan dalam dirinya. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang mahasiswa mendapatkan nilai yang kurang bagus atau rendah pada saat UAS, nah, mahasiswa yang optimis, yang dia mempunyai jiwa optimis, mungkin akan berpikir bahwa dirinya kurang mempersiapkan diri sehingga perlu belajar lebih giat untuk ujian berikutnya. Sementara mahasiswa yang pesimis, mungkin mahasiswa tersebut akan berpikir dirinya memang tidak pintar dan tidak akan pernah berhasil dalam mata kuliah tersebut. Nah, dari contoh yang sudah aku ceritain tadi, dapat kita lihat bahwa optimisme itu bukan hanya tentang pikiran positif aja, tetapi juga tentang bagaimana sih seseorang itu menafsirkan pengalaman hidupnya. Terus cara berpikir ini tuh sangat berpengaruh terhadap emosi, motivasi, dan perilaku seseorang ketika menghadapi tantangan tersebut. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi positif menunjukkan bahwa optimisme memiliki banyak manfaat bagi kesejahteraan individu. Pertama, optimisme berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Individu yang optimis cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih rendah dibandingkan individu yang pesimis. Nah, dari hal ini, karena mereka itu lebih fokus pada kemungkinan
solusi daripada terus-menerus memikirkan masalah yang sedang dihadapi mereka. Dan selanjutnya, yang kedua, optimisme itu membantu meningkatkan resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami kesulitan. Nah, ketika menghadapi kegagalan, orang yang optimis lebih mampu mempertahankan semangat dan terus mencoba hingga mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, untuk yang ketiga, optimisme berkaitan dengan kesehatan fisik yang lebih baik. Nah, beberapa penelitian juga menemukan bahwa individu yang memiliki tingkat optimisme yang tinggi cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, terus risiko penyakit kronis yang lebih rendah, serta kualitas hidup yang lebih tinggi. Nah, sikap optimisme itu juga mendorong seseorang untuk menerapkan gaya hidup sehat karena mereka itu memiliki harapan terhadap masa depan. Nah, dan selanjutnya yang keempat itu ada optimisme dapat meningkatkan prestasi akademik maupun karir seseorang. Nah, seseorang yang optimis biasanya memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk belajar dan bekerja karena mereka itu percaya bahwa usaha yang dilakukan akan memberikan hasil yang positif. Ketika mengalami hambatan, mereka cenderung mencari strategi baru daripada menyerah. Selain itu, optimisme itu juga berkontribusi terhadap kualitas hubungan sosial. Nah, individu yang optimis cenderung lebih mudah menjalin hubungan yang sehat karena mereka itu memiliki pandangan yang positif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan berbagai manfaat tersebut, optimisme dapat dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mendukung kesejahteraan psikologis dan kualitas hidup seseorang. Lalu bagaimana sih cara menumbuhkan optimisme dalam kehidupan sehari-hari? Gimana ya? Oke, aku akan kasih tipsnya buat kalian. Yang pertama, biasakan untuk fokus pada solusi daripada hanya memikirkan masalah. Ketika menghadapi kesulitan, cobalah bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Yang kedua, ubah cara berpikir kepada diri sendiri. Hindari kalimat yang terlalu negatif seperti saya pasti gagal atau saya tidak mampu. Nah, gantilah dengan kalimat yang lebih konstruktif seperti saya akan berusaha lebih baik atau saya masih memiliki kesempatan untuk belajar. Untuk yang ketiga, latihan rasa syukur. Menuliskan 3 hal baik yang terjadi setiap hari dapat membantu kita lebih menyadari sisi positif dalam kehidupan dan meningkatkan perasaan optimis. Dan yang keempat, tetapkan tujuan yang realistis dan lakukan langkah kecil secara bertahap. Keberhasilan kecil dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan bahwa tujuan yang lebih besar juga dapat dicapai. Dan yang kelima, bangun lingkungan yang mendukung, berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan semangat dan dukungan positif dapat membantu kita mempertahankan sikap optimisme dalam kehidupan dalam menghadapi tantangan. Nah, mari kita mulai membangun optimisme dalam kehidupan sehari-hari karena dengan optimisme kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat, lebih tenang dan lebih percaya diri dalam meraih tujuan hidup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video yang saya berikan di beberapa menit ini dapat membantu teman-teman lebih percaya diri dan lebih optimis dalam menjalani hari-harinya. Bye bye, terima kasih.